Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'ah. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ma ba'd. Ukhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kesekian kalinya begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat, kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan berbagai kenikmatan itu, berbagai karunia itu, Allah Subhanahu wa taala membuat kita sepantasnya berbahagia. Karena kebahagiaan itu menjadi satu hal ekspresi yang wajib kita tampakkan dalam wajah kita dan perilaku kita ketika kita merasakan berbagai karunia dan kenikmatan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabidzalika faqul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, maka dengan itu hendaknya mereka berbahagia. Dengan karunia dan kasih sayang, maka hendaknya mereka berbahagia. Maka orang-orang yang berbahagia, yang hakiki, itu adalah orang-orang yang merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, merasakan bahwa segala yang ia nikmati itu adalah karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bersyukur karenanya dan dia berbahagia. Jadi para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, sepantasnya setiap saat kita berbahagia. Karena setiap saat kita harus merasakan nikmat yang kekal yang ada pada diri kita, nikmat yang terus ada pada diri kita. Mungkin ada masalah, tapi nikmat itu tidak pernah lepas dari kita hingga kematian menjemput kita. Maka setiap waktu seharusnya kita berbahagia para ikhwan sekalian, karena kita kesadaran akan kenikmatan itu kan terus kita jaga, wajib kita jaga. Di sini ada yang nggak bahagia? Bahagia nggak ibu-ibu? Bahagia nggak? Bahagia. Kenapa lo ibu? Sehat, ya kan bu? Sehat, bisa datang ke sini, ada waktu, ya bahagia. Bahagia. Oh, bapak ini bahagia. Tangan kiri dan kaki kirinya tidak seperti tangan kanan dan kaki kanannya, tapi beliau berbahagia, bersyukur. Ya, masih banyak dari anggota tubuh bapak itu ya, masih berfungsi. Nah, dengan itu jadi bekal untuk datang kemari. Ya, kita bisa lebih berhak berbahagia dibandingkan Pak Herudin. Ya, kenapa? Karena fisik kita jauh lebih sehat. Itu dari satu atau sedikit dari banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka para ikhwan sekalian, ya sekali lagi, dengan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di majelis ini, majelis yang berbahagia, para ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan kita di majelis ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, ketenangan ke dalam diri kita, dan
Allah curahkan kasih sayangnya kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat-malaikatnya membentangkan sayapnya dari ufuk timur hingga ufuk barat menaungi kita semua, serta Allah sebut nama kita dengan penuh bangga di hadapan makhluk-makhluk yang mulia yang ada di sisinya. Dan semoga setiap tapak, setiap langkah yang kita pijaki dari tempat kita bermula hingga ada di majelis ini, di hari ini, hari Ahad, tanggal 26 Jumadil Ula 1445 Hijriah, yang bertepatan juga dengan tanggal 10 Desember 2023. Semoga setiap langkah yang kita tapaki menggugurkan dosa-dosa kita dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta memudahkan langkah kita menuju surga. Allah angkat derajat kita menjadi hamba-hambanya yang mulia, dan Allah senantiasa rawat rasa cinta dan rasa takut di dalam hati kita secara seimbang hingga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, kali ini kita akan membicarakan hadis tentang marah di dalam babus sabar, kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, laisa syadidu bisur'ati, bukanlah orang yang kuat itu karena dia pandai bergulat, jago tarung. Innamas syadidu, sesungguhnya hanyalah orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, yaitu orang yang mampu menguasai dirinya tatkala ia marah. Muttafaqun alaihi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, para hadirin, hadis ini laisa sadidu bisur'ati, bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat itu yang mampu mengendalikan dirinya tatkala marah. Hadis ini berbicara tentang keutamaan menahan amarah. Ketika hadis ini dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau cantumkan di dalam bab as-sabar, bab kesabaran, berarti menunjukkan kepada kita bahwa di antara bentuk kesabaran itu adalah dengan menahan amarah. Di antara wujud kesabaran itu adalah dengan menahan amarah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ya kepada kita bahwa kekuatan sejati, kekuatan hakiki yang dimiliki oleh seorang muslim itu pada hakikatnya tidak terletak hanya pada kekuatan fisik saja, tidak terletak hanya pada kemampuan seseorang untuk bergulat atau bertarung, tidak terlihat pada kehebatan seseorang ya dalam menanggung beban-beban fisik saja, tapi justru kekuatan sejati seorang mukmin itu terletak pada kemampuannya mengendalikan
emosi, kemampuan dirinya dalam mengendalikan amarah. Inilah kekuatan hakiki seorang muslim, seorang mukmin. Jadi kalau kita perhatikan para ikhwan sekalian, dari hadis ini, kesabaran itu terletak pada kemampuan kita mengendalikan emosi kita. Dan itu bukan satu hal yang mudah. Mengendalikan emosi itu bukan suatu yang mudah. Apalagi bagi seseorang yang dia punya sebab-sebab yang layak untuk dia mengekspresikan rasa emosinya itu, marah. Di antaranya apa? Keberanian. Orang yang tidak memiliki rasa takut, atau orang yang kuat dari sisi fisik, atau orang yang punya kuasa. Ya, orang yang punya kuasa. Ini kan orang-orang yang sebenarnya ketika emosinya terpancing, dia layak untuk marah. Layak ini maksudnya wajar dia marah. Beda antara orang yang disakiti hatinya oleh orang lain, dia tidak punya keberanian untuk mengekspresikan rasa marah itu pada orang yang menyakiti hatinya, dengan orang yang dia punya keberanian untuk mengekspresikan rasa marah itu pada orang yang menyakitinya. Bedanya ada pada level kesabaran keduanya. Orang yang pertama, misalkan anak-anak, ya, misalkan anak-anak, ketika dia disinggung oleh orang yang lebih tua dan lebih kuat fisiknya, anak-anak lebih lemah. Kemudian yang tua ini nyakitin hati anak-anak. Ya, anak-anak ini pengen marah, tentu dia nggak berani. Ya, diejek misalkan dengan orang yang lebih dewasa, ya, adik kelas, ya, diejek sama kakak kelas lebih senior, ya, kemudian apalagi lebih kuat fisiknya, apalagi dia dikenal sebagai pemberani, apalagi petarung. Ya, yang dimarahin ini anak ingusan. Ya, anak ingusan ini sebenarnya ya tersakiti hatinya, tapi dia mau bagaimana, mau marah di hadapan lawannya yang jauh lebih kuat. Akhirnya apa? Sebab kemarahan itu tidak muncul, akhirnya dia menahan amarahnya. Bukan karena dia menahan amarah, bukan karena dia nggak bisa untuk melawan. Dia menahan amarahnya karena dia nggak bisa melawan. Bukan, dia tidak marah itu bukan karena dia pandai menahan emosinya, pandai mengendalikan dirinya, tapi dia menahan marah itu karena ada rasa takut di dalam diri. Yang demikian beda kasusnya dengan orang yang punya berbagai faktor yang menyebabkan dia bisa marah. Kalau kakak kelas, ya, yang tadi punya kuasa, jago tarung, fisiknya kuat, lebih senior, punya pengaruh, ya, kemudian diejek sama anak ingusan, Nah, yang senior ini kalau dia nahan amarah, ya, tidak marah, ya, di hadapan anak ingusan ini, nah ini beda tentu levelnya dengan anak ingusan yang menahan amarah. Kalau yang kedua ini, ya, dia orang yang layak marah,
tapi dia bisa mengendalikan dirinya untuk tidak marah. Tapi ini kita belum bicara tentang apakah ini marah yang positif atau marah yang negatif. Maksudnya apakah ini menahan marah yang positif atau menahan marah yang negatif. Nah, para ikhwan sekalian, marah itu apa para ikhwan sekalian? Marah itu sebenarnya kata di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la taghdab. Ya, la taghdab, la taghdab. Ketika ada seorang meminta kepada Rasulullah SAW nasihat, ya Rasul mengatakan jangan kamu marah. Jangan kamu marah, jangan kamu marah. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan la taghdab wa lakal jannah. Jangan kamu marah dan bagimu surga. Sebenarnya marah itu adalah emosi, ekspresi dari suatu emosi kesal. Ya. Luapan emosi. Orang luapan emosi itu sesuatu yang tidak bisa diatur. Ketika ada sebab untuk dia marah, ya bisa saja dia marah. Ekspresi luapan emosi itu keluar. Nah, sebenarnya makna dari jangan kamu marah itu adalah jangan kamu melakukan sesuatu yang menyebabkan kamu marah. Jadi perintah menahan diri dari meluapkan emosi, meluapkan amarah itu adalah juga perintah dari menahan diri dari hal-hal yang menyebabkan kita bisa marah. Ini ada bab yang membahas tentang saddud dzari'ah, menutup celah yang mendatangkan atau yang menyebabkan seseorang jatuh ke dalam larangan atau ke dalam hal-hal yang diharamkan. Allah di dalam Al-Quran tidak mengatakan jangan kamu berzina, wala taznu, dan janganlah kalian berzina. Tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina, dan jangan kamu mendekati zina. Kenapa? Mendekati zina itu adalah pintu masuk untuk melakukan perbuatan zina. Nah, kata la taghdab itu sebenarnya maknanya jangan kamu melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan kamu marah. Sehingga maknanya jadi luas sekali para ikhwan sekalian. Jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan kamu marah, diantaranya seperti misalkan ketika kita ngejek orang lain, ya, kemudian orang lain ngejek kita dengan ejekan yang lebih parah misalkan. Nah, ini makna jangan ngejek orang lain, makna jangan marah itu juga maknanya itu jangan ngejek orang lain. Jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan kamu marah. Ya, memancing seseorang, memancing diri kita untuk marah. Maka ketika dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan ada seseorang yang mencela bapaknya. Ya. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, emang ada orang yang mencela bapaknya? Ada. Ya, yasubbu akhahu au yasubbu aba akhihi fayasubbu abahu au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengejek orang tua saudaranya, ayah saudaranya, kemudian orang itu mengejek bapaknya, pada hakikatnya dia sedang mengejek bapaknya sendiri. Nah, ini dari sini para ikhwan sekalian kita memahami bahwa perintah untuk menahan diri dari amarah itu juga perintah untuk melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan, perintah untuk meninggalkan sesuatu yang bisa menyebabkan kita marah atau kita emosi. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ya menjelaskan kepada kita ya melalui hadis ini bahwa hakikat kekuatan seorang mukmin itu
terletak pada kesabarannya, terletak pada kemampuannya mengendalikan diri. Karena ini bukan perkara yang mudah, ini suatu yang harus dilatih setiap saat, ya. Maka penting bagi kita untuk melakukan tadribun nafs, latihan diri mengendalikan emosi. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antara yang paling efektif, ya, di antara yang paling efektif yang bisa kita lakukan dalam belajar menahan, mengendalikan emosi kita adalah dengan puasa. Ya, dengan puasa. Karena puasa itu selain dia tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, ya, tapi dia juga habsun nafsi, ya, yaitu menahan hawa nafsu. Ya, dan di dalam Al-Qur'an, ya, nafsu itu diantara yang paling menurut saya ammaratun. Nafsu amarah, yaitu mudah marah. Nah, para ikhwan sekalian, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah? Ya, tidak pernah marah? Enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti halnya kita manusia, beliau pun bukan 1-2 kali, bahkan ya, banyak riwayat yang menyebutkan kemarahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu ketika ada seorang sahabat, seorang laki-laki datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan tentang seorang sahabat yang menjadi imam sholat, tapi dia bacaannya panjang sekali. Ya. Kata orang tadi, yutilu bina fi sholati. Dia, ya, orang ini melambat-lambatkan sholatnya, laki-laki ini, ya, melambat-lambat. Maksudnya gini, datang ke shaf sholat itu tidak di awal waktu, tapi di akhir waktu. Ya, tapi di akhir waktu. Kenapa? Karena yang jadi imam itu bacaannya lama, ya, panjang, sehingga ya malas dia. Saya pernah, ya ini karena anak-anak itu saja, di pesantren dulu waktu nyantri, ada seorang santriwati yang memang anaknya temperamen, ya, anaknya temperamen. Satu ketika di masjid pesantren kita ada khutbah Jumat. Ya, di antara yang khutbah itu kawan saya, yang saat itu giliran khutbah. Nah, ketika dia khutbahnya panjang, ya, khutbah sebenarnya nggak panjang, masih taraf normal. Ya, ini dalam masalah khutbah. Lalu santriwati ini berdiri, ya, dia marah. Khutbah lama sekali, akhirnya dia meninggalkan majelisnya, ya, masjid itu, meninggalkan masjid. Atau juga dia pernah protes ketika imam sholatnya itu bacaannya terlalu lama. Sebenarnya nggak lama juga, nggak terlalu lama. Memang karena anaknya ini memang anak yang nggak bisa menahan emosi, nggak bisa sabar, ya, dengan hal-hal yang sebenarnya normal, akhirnya dia marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah kepada seorang sahabat yang terlalu lama membaca surat di dalam sholat, ya, terlalu lama membaca Al-Quran di dalam sholat. Bayangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah pada hal itu. Sebenarnya sahabat tadi, ya, tidak tahu bahwa ketika dia menikmati sholat itu, ya, dengan bacaan yang panjang, itu kan satu hal yang positif, ya Pak. Ketika orang tenggelam di dalam sholatnya, pernah nggak kita tenggelam dalam sholat kita? Sehingga seolah-olah, ya, untuk mengakhiri sholat itu rasanya sayang sekali. Ya. Untuk kemudian berinteraksi lagi dengan manusia itu rasanya males. Pengennya itu ya ibadah terus-menerus gitu. Mungkin itu yang dirasakan sahabat tadi ketika menunaikan sholat. Dia menemukan kenikmatan sholat,
dengan bacaan yang begitu panjang, dan banyak sekali sahabat-sahabat yang ketika dia sholat secara sendiri, ya dia sholatnya begitu lama, ya, sholatnya begitu lama. Nah, ada seorang yang memang keimanannya belum prima, ada orang yang keimanannya belum sempurna, ada yang lemah fisiknya, ya, ada yang kuat fisiknya di dalam jamaah sholat itu. Maka hendaknya seorang imam itu dia bersikap proporsional. Orang yang menjadi imam itu melihat keadaan makmum sholatnya, sehingga hendaknya dia tidak membaca panjang. Tapi inti dari hadis itu, ya, karena kita sedang berbicara tentang bab marah, hadis itu memperlihatkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW pun pernah marah. Apakah beliau split ya di dalam psikologinya, mengatakan jangan marah, mengatakan orang yang kuat itu yang bisa menahan amarah, tapi beliau marah? Enggak, tentu saja tidak. Rasulullah SAW adalah orang yang tidak pernah keluar dari dirinya perkataan atau perbuatannya, melainkan itu adalah suatu kebenaran. Ada pernah satu ketika, para ikhwan sekalian, ada seorang sahabat yang datang, yang dia selalu menulis apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Jadi penulis hadis ini, setiap kali Rasulullah SAW dia berbicara, beliau tulis, sahabat ini tulis. Kemudian ada seorang Quraisy yang datang kepada sahabat yang senang nulis ini, mengapa kamu nulis semua yang kamu dengar dari Rasulullah SAW? Rasul itu manusia, dia marah, dia juga kadang marah, kadang ridho. Kemudian sahabat ini berhenti menulis dan lalu menceritakan ya perkataan orang itu kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada laki-laki ini, ya, kepada laki-laki yang senang nulis tapi kemudian berhenti ini, ya, sesungguhnya, yang artinya sesungguhnya tidaklah keluar dari diriku kecuali kebenaran. Maksudnya apa? Orang yang tadi melarang sahabat ini nulis, kan alasannya karena Rasul itu orang yang kadang marah, ya kadang juga tidak marah. Ya, tapi Rasul mengatakan tidaklah, yang artinya tidaklah keluar dariku kecuali kebenaran. Artinya marahnya Rasulullah SAW itu adalah hak, ya, kebenaran. Ketika Rasul tidak marah, itu juga tidak marahnya adalah hak, ya, kebenaran. Lalu apa yang membedakan, ya, larangan marah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan marahnya Rasulullah SAW? Ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua marah itu adalah negatif. Tidak semua orang yang marah itu berarti dia tidak punya kekuatan di diri. Ya. Tidak semua orang yang marah itu ya berarti mazmum, tercela, karena marah itu terbagi menjadi dua. Ada al-ghadbul madmum, ya, marah yang tercela. Ada al-ghadbul mamduh, ada marah yang terpuji. Marah yang terpuji itu, kalau kita lihat marahnya Rasulullah SAW itu la yantakimu li nafsihi. Rasulullah SAW tidak marah untuk dirinya. Wa innama yantakimu lillahi ta'ala. Tapi Rasul itu, ini kata Aisyah radhiyallahu an, beliau marah itu karena Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Ketika ada orang yang mengejek Rasul, pribadi Rasul tidak pernah marah. Tapi ketika ada orang yang mengejek Allah Subhanahu wa taala, menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina agama Allah Subhanahu wa taala, merendahkan agama Islam, Rasulullah SAW marah.
Dan seperti itulah marah positif yang perlu kita teladani. Kalau ada orang yang ngejek kita, para ikhwan sekalian, nggak perlu marah, para ikhwan sekalian. Nggak perlu marah. Tunjukkan kekuatan sejati keimanan kita, ya. Dengan kita mengendalikan emosi, kita tidak marah di hadapan orang yang ngejek kita. Orang bully kita, bully fisik kita, ya. Body shaming, ya, ngejek kita jelek, atau orang yang nuduh kita, ya, nuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang hoax, yang tidak benar, ya, atau berbagai ejek-ejekan yang itu terkait dengan diri kita. Tidak perlu kita emosi, apalagi di zaman sekarang, para ikhwan sekalian, di media sosial, kita posting sesuatu, ada saja orang yang ya merespon positif, ada juga yang merespon negatif. Maka orang yang mukmin yang kuat adalah orang yang dia tidak marah untuk dirinya sendiri. Tapi ketika ada orang yang mencela, ya, menghina agama Islam, merendahkan martabat agama Islam, atau menghina dan merendahkan saudara kita sesama muslim karena keislamannya, ya, karena keislamannya, ini wajib kita marah, ya, wajib kita marah. Jangan mengatakan seperti ini, para ikhwan sekalian. Ketika lihat, kita saksikan saudara-saudara kita di Palestina, ya, yang dizolimi oleh Zionis Israel, kemudian kita mengatakan jangan marah, ya, jangan emosi. Ketika ada orang yang mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita jangan marah, tahan diri, enggak, ya. Tapi kita perlu meluapkan emosi kita, tentu dengan cara-cara yang benar. Ini bab lain nanti yang insya Allah akan kita bahas. Itu marah yang positif. Marah yang negatif itu adalah marah ketika seseorang marah untuk dirinya sendiri. Ya, ini marah yang negatif. Inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dan orang yang marah karena dirinya itu tidak mencerminkan seorang mukmin yang kuat, tapi mencerminkan seorang mukmin yang lemah. Allah Subhanahu wa taala mencirikan orang-orang yang dia bersegera mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah orang yang wal kadhiminal ghaidh, yaitu mampu menahan amarah. Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang menafkahkan, ya, baik senang, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin. Dia infak baik di tanggal muda, tanggal tua, ya, dia infak. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang menahan amarahnya. Ini adalah orang-orang yang wasari'u ila magfirah, yang bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa, yang mereka semangat di dalam mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, memburu magfirahnya, itu adalah diantaranya adalah orang-orang yang al-kadhimina ghaidha, yaitu yang mampu menahan amarahnya. Buah dari menahan amarahnya itu, para ikhwan sekalian, adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu peristiwa, satu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu itu diejek oleh seseorang, ya, diejek. Kemudian Abu Bakar diam. Kemudian diejek lagi, dia diam lagi.
Tapi yang ketiga kalinya, ya Abu Bakar diejek, ya dia membalas ejekan itu. Lalu Rasulullah SAW yang tadinya tersenyum karena Abu Bakar bisa menahan dirinya untuk tidak membalas ejekannya, dan Rasul saat itu dalam keadaan duduk, tapi tatkala Abu Bakar membalas ejekan itu, Rasulullah SAW berdiri dan tidak jadi tersenyum. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasul lalu menyampaikan, ya, tentang kenapa Rasulullah. Lalu Rasul menyampaikan, tahu nggak, ketika kamu tadi menahan marah atau tidak membalas ejekan, ya, ketika kamu diam tadi, malaikat turun merahmatimu. Tapi ketika kamu membalas ejekan itu, malaikat pergi. Sebenarnya kita berhak membalas ejekan, dan itu boleh para ikhwan sekalian, asalkan balasan ejekan itu tidak lebih parah dibandingkan yang kita terima. Ya. Jangan sampai kita diejek, ya misalkan, oh dasar babi, ya misalkan, lalu kita ejek, kamu babi, anjing, monyet, ya semuanya. Kita balas dengan yang lebih parah. Ya bukan hanya verbal, mungkin kita lakukan balasan secara fisik, ya kemudian kita pukul dan seterusnya. Ya ini namanya balasan yang tidak seimbang dan tidak dibenarkan. Ya, tapi jauh lebih baik dari membalas ejekan itu adalah dengan diam, tidak membalas ejekan tersebut. Seperti halnya ketika Rasulullah SAW berdiri, sebenarnya Rasulullah berharap Abu Bakar tetap bersabar, ya, dari membalas ejekan itu dan dia. Nah, inilah para ikhwan sekalian yang menjelaskan kepada kita bahwa marah atau membalas sesuatu ketika kita menerima satu hal yang negatif dari orang lain terhadap fisik kita atau terhadap kepribadian kita, ya, ciri dari keimanan kita yang kuat adalah dengan kita tidak meresponnya dengan amarah, apalagi dengan membabi buta, melawan dengan yang lebih, membalas dengan yang lebih dari apa yang kita terima. Dan Rasulullah SAW langsung menjelaskan tentang keutamaan orang yang bisa menahan amarah itu, walakal jannah, dan bagi kamu surga. Dan di dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadiminal ghaidha wal afina, yaitu orang yang memaafkan dari manusia. Ini tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang menahan amarah saja. Orang yang menahan amarah mungkin dia masih menyimpan rasa tidak senangnya kepada orang yang mengejek dia, tapi dia tidak meluapkan amarahnya itu. Cuma rasa tidak senang itu dia rawat di dalam hatinya. Level yang lebih tinggi dari itu yaitu wal afina anin nas, yaitu orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Apa makna wal afina anin nas itu? Yaitu orang yang menganggap orang lain itu seperti tidak pernah melakukan kesalahan kepada diri kita. Ini menarik sekali para ikhwan sekalian. Wal afina anis. Ketika kita diejek oleh orang lain, kita melupakan ejekan itu. Seolah-olah dia tidak pernah mengejek. Ketika kita bergaul dengan dirinya, seperti kita bergaul dengan orang yang tidak pernah mengejek kita. Itu makna wal afina anin nas, yaitu memaafkan dari orang lain, memaafkan kesalahan-kesalahannya, dan membuat satu hubungan yang baru, seperti kita berhubungan dengan orang yang tidak pernah berbuat salah dengan kita. Dan apa balasannya? Kata Rasulullah SAW, walakal jannah, dan bagimu adalah surga. Dan apa sebab dari kita bisa masuk surga itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan yang paling kita incar di dalam kita menahan amarah yaitu
adalah karena dibalik kita menahan amarah itu ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu iyyakum wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.